mau menjelaskan kan gimana nanti. Tapi nggak apa-apa, ini privilege buat kalian berdua ya, saya tetap mengajarkan gitu ya. Mau cuma 1 atau 2 orang gitu, atau 30 orang sama gitu, saya diperintahkan untuk mengajar. Nah ini rencana pembelajaran semester ini, tampilan saya bisa kalian lihat atau enggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Walaupun ada Bisa, kendala Bu. atau misalkan kehilang atau gimana, saya juga udah ngirimin PDF-nya ya, yang bisa kalian akses dan mungkin dibaca-baca lagi setelah selesai ke kelas ini gitu ya. Rencana pembelajaran semester kita terdiri dari 14 poin gitu ya. Yang akan terbagi menjadi 14 minggu tambah UTS sama UAS. Inti dari mata kuliah analisis laporan keuangan tadi ada pada neraca dan laporan laba rugi, sehingga kita akan menganalisis secara apa? Apakah misalkan kinerja keuangan kita itu bisa atau mengalami peningkatan gitu ya, kayak Mas Alfa ada di Mr. DIY itu kan berarti swasta murni gitu ya, yang memang cari profit gitu ya, mungkin di Mbak Iis di rumah sakit umum daerah punya pemerintah gitu ya, sifatnya bukan hanya profit oriented gitu ya, tapi lebih ke pelayanan gitu ya, pelayanan publik gitu, karena dimiliki oleh instansi pemerintah. Nah, analisis laporan keuangan ini ya, di situ ada jenis dan komponen LK laporan keuangan gitu ya. Analisis laporan keuangan ini akan dilihat dari rasio-rasio. Nah, di sini ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Ya, akan mengetahui gitu ya, si laporan keuangan kan terdiri dari neraca sama laporan laba rugi gitu ya. Neraca itu menggambarkan mengenai keadaan kita dalam memperoleh dana dikumpulkan perusahaan dari mana-mana aja gitu ya. Kalau misalkan kayak di pemerintahan gitu, kayak di rumah sakit umum pemerintah gitu, umum daerah, maka dapat dana-dana dari APBN ya, dari APBD atau dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak gitu ya, karena kan ada tarif-tarif yang sudah disepakati atau memang sudah dijadikan patokan untuk layanan-layanan tertentu, misalkan dalam hal ini tempat Mbak radiologi, atau di perusahaan tempat Mas Alfa bekerja, bahwa itu perusahaan dari yang punya orang Indonesia apa orang mana Mas Alfa, Mr. DIY itu? Orang Malaysia, Bu. Orang Malaysia. Berarti di Malaysia ada ya? Iya, Bu. Udah multinasional. Oh, multinational company ya. Tentunya mereka punya mengumpulkan dana dari mana-mana, dari pemilik punya langsung, pemilik orang Malaysia, mungkin di Indonesia mereka juga ada campur tangan atau ada ini nggak kerjasama dengan orang Indonesia atau pihak di Indonesia, mungkin tahu nggak Mas Alfa? Ada, Bu, sepertinya, Bu. Ada ya, misalkan dengan konglomerat di Indonesia gitu ya, diajakin patungan ya. Nah, dari itu perusahaan kan butuh modal. Kalau di sana tuh nggak ada produksi, cuman perdagangan aja ya. Apa ada produk yang dihasilkan dari perusahaan Mr. DIY itu? Nggak ada, Bu. Kita retail, Bu. Perdagangannya jual produk ya, yang mungkin bisa di rebranding gitu ya, packaging ulang gitu ya, mungkin ya, dikasih logo. Iya, betul, Bu. Kayak gitu. Jadi tentunya butuh modal gitu ya, modal untuk membeli persediaan, mempersiapkan inventory. Dalam hal ini karena perusahaan perdagangan, maka barangnya itu barang jadi semua, yang artinya bisa nggak dari mentah gitu ya, dari bahan baku, tapi cuma itu tadi di branding ulang, dikasih logo, dikasih kemasan dan seterusnya. Nah, jadi intinya dari manajemen keuangan ini adalah bagaimana perusahaan dalam menghimpun seluruh dana
yang akan digunakan dalam proses seluruh operasional perusahaan, baik itu membeli bahan baku, barang jadi, bayar karyawan, bayar iklan, sewa toko dan seterusnya. Itu inti dari manajemen keuangan. Kalau ingat bentukannya neraca, ada sebelah kiri itu ada aktiva, aset, nama lainnya, atau harta, sebelah kanan itu ada pasiva atau kewajiban. Nah, kita sambil langsung lihat aja. Nah, ini ya bentuk neraca ya. Neraca seperti ini. Ini aktiva sebelah kiri, kewajiban dan modal sebelah kanan. Aktiva adalah terdiri dari kas dan setara kas, surat-surat berharga, piutang dagang, persediaan, biaya diberi muka, sampai dengan aktiva tidak lancar atau aktiva tetap. Ini yang membedakan antara lancar dan tetap. Kalau lancar semua sih, aktiva lancar ini dengan kewajiban lancar ini namanya adalah periodenya kurang dari 1 tahun. Kalau udah lebih dari 1 tahun, di aktiva termasuk adalah aktiva tetap. Contohnya kayak beli tanah, beli bangunan, beli peralatan, beli kendaraan operasional. Tapi kalau dia masih sewa, lahan buat tokonya sewa, berarti belum bisa dicatatkan di aktiva tetap. Begitu juga dengan kewajiban jangka panjang, utang jangka panjang, utang bank yang di atas 1 tahun, ambil tenor kredit gitu ya, misalkan punya perusahaan kurang modal gitu ya, modal sendirinya butuhnya itu sebenarnya untuk bikin misalkan usaha laundry gitu ya, butuh dana sebanyak 20 juta, masih punya dari sisa dari tabungan-tabungan itu 10 juta, maka butuh 10 juta lagi. Dibandingkan ribet kerja sama orang lain, pihak lain misalkan atau mau ngambil pinjaman di bank, pinjaman untuk misalkan usaha mikro gitu ya, usaha menengah, usaha kecil, mikro dan menengah gitu ya, mikro, kecil dan menengah, dengan waktu. Selamat sore Bu, selamat malam Bu. Malam ini Mas Bima? Iya Bu, maaf izin terlambat bergabung, baru pulang. Mas Bima belum pernah dapat ALK sama saya? Bukan udah pernah? Belum ya? Bu. Oh belum ya? AMK sudah Bu. Ini dapatnya ALK belum Bu. ALK belum? Analisis laporan keuangan belum? Belum Bu. Oh, oke. Ya, dilanjut aja ya karena saya sudah mulai. Yep. Jadi kewajiban jangka panjang itu tadi utang bank jangka panjang, pinjam 10 juta lagi dalam waktu 2 tahun selesai gitu ya. Nah, itu termasuk kewajiban jangka panjang. Pokoknya yang lancar atau yang jangka pendek untuk breakdown-nya di manajemen keuangan ini adalah 1 tahun, kurang dari setahun. Lebih dari setahun berarti ini termasuk yang tetap, aktiva tetap atau kewajiban jangka panjang. Kenapa nih, Bu? Ya. Loh, Mbak Kristi kok masuk lagi? Oh, nggak tahu, ini aku dipanggil, Ibu. Izin. Oh, berarti belum dikeluarin dari Teams-nya ya? Baik, izin Bu, aku mau keluar ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu Mita. Sama-sama. Selamat malam nih, Pak Rino akhirnya bisa bergabung ya? Ya, Bu. Ya, mungkin karena kita belum kenal, mungkin bisa di-on-kan kameranya. Oh, Mas baik, Bima Bu. juga ya, Mas Bima tuh, mungkin saya kalau ketemu sama Mas Bima langsung, saya bisa, nggak kenalin jangan-jangan ya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin tadi sekelas juga ya, yang mungkin pernah sekelas juga, angkatan 2021, 2020 ya, ketemu juga masih belum ini. Ini kenapa saya nggak bisa ngeliatin ini saya tampilan saya karena saya berbagi layar.
Kalau Pak Rino sendiri dinas di mana Pak? Kerja di mana Pak? Saya di Kementerian Pertanian, Bu. Oh, Kementerian Pertanian. Di bagian apa Pak? Di bagian Ditjen Tanaman Pangan, Bu. Di seksinya data dan informasi, Bu. Oh, Pusdatin. Ya, Oh, jadi nggak ada ngurusin soal manajemen keuangan juga ya Pak? enggak sih kebetulan, Bu. Oke, angkatannya sama ya, sama Mas Aufa sama Mbak Iis ya? Sama, Bu, sama. Iya. Jadi sama tadi akhirnya saya ketemu sama Pak Budi. Kalau ketemu sama Pak Budi, tadi juga ada beberapa mahasiswa yang dari kelasnya Bu Adiwati, tapi Pak Budi tetap di kantor, tetap ada kuliah luring, karena takut menyalahi. Saya juga akhirnya kepikiran gitu, tapi takut menyalahi, Makanya tadi saya bilang sama Mas Aufa sama Mbak Iis, mungkinan minggu depan kita, walaupun Bu Adri tetap kelasnya online, saya tetap akan bikin kelasnya luring gitu ya. Minggu depan kan harusnya kan 5, 6, 7 mulainya ya. Tapi ini karena berpikir permintaan teman-teman gitu ya. Terus udah gitu kemarin karena juga udah kelas kuliah umum langsung. Jadi saya deh untuk minggu ini gitu. Tapi tadi saya diingatkan lagi gitu ya, takutnya nanti ada masalah Mbak. Oh ya sudah nggak apa-apa. Jadi minggu depan saya minta untuk insya Allah kita ketemu luring. Ya. Begitu, saya lanjutkan lagi ya materi dari yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin bisa diikuti langsung sama Pak Rino sama Mas Bima ya. Baik, Bu. Oke, ya tadi saya bilang analisis laporan keuangan tuh objek utamanya pokoknya laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Itu yang utamanya, yang penyertanya ada lain-lain lagi gitu ya. Karena di sini nggak ada yang basicnya keuangan dan harusnya mata kuliah ini diambilnya atau ya memang ini ya arahan dari pas KRS-an muncul dulu analisis laporan keuangan baru manajemen keuangan. Karena biasanya sepanjang yang saya tahu manajemen keuangan itu analisis laporan keuangan itu bagian dari manajemen keuangan. Tapi syukurlah kalian sudah lulus dalam mata kuliah analis akuntansi keuangan yang setidaknya ada gambaran mengenai neraca dan laporan laba rugi ya. Mungkin juga kalau ada yang sudah mulai investasi dalam bentuk saham juga attention pasti sama laporan keuangannya, karena laporan keuangan ini merupakan sinyal untuk orang lain, orang luar tuh tahu bagaimana sih performa kinerja perusahaannya. Perusahaan sekelas Medco pun ya, perusahaan di bidang minyak gitu ya, itu enggak 100% melulu membukukan profit ya, bahkan pernah ada negatif atau dia tidak ada keuntungan, melainkan ada kerugian gitu ya. Jadi nanti satu persatu dari teman-teman sekalian di sini kita akan lihat ya dan memilih laporan keuangan yang bisa kita akses secara mudah melalui websitenya BEI, Bursa Efek Indonesia, tempat memperjualbelikan efek. Yang lebih biasanya sih lebih pada ngehnya saham gitu ya. Nah, kita bisa lihat mereka menaruh dengan memang harus gitu ya, harus terbuka gitu. Perusahaan publik ya bisa dimiliki oleh siapapun, bisa dibeli sahamnya atau kepemilikannya oleh siapapun. Jadi itu prakata atau pendahuluan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya mengenai analisis laporan keuangan. Tujuannya kalau misalkan kita bicara perusahaan yang sudah istilahnya kalau menjual efek atau sahamnya itu di Bursa Efek Indonesia, atau kalau bahasa asingnya itu bahasa Inggrisnya Indonesia Stock Exchange atau IDX ya. India, Delta, X-ray, itu bisa kita bisa masuk untuk kalau mereka sudah terdaftar di sana, maka kita akan dapat dengan mudah mengakses laporan keuangannya. Ini yang akan kita perhitung kita lihat keadaan di dalamnya seperti apa. Jadi nanti kalian akan saya arahkan untuk memilih salah satu atau salah dua laporan keuangan guna kita lihat dari kacamata hitung-hitungan rasionya. Rasio itu berarti kayak
kalau apa namanya gambar misalkan satu atau di peta tuh biasanya 1:10.000 gitu kan. Kalau 1 meter atau 1 senti di peta sama dengan adalah 1.000 atau 100 kilometer misalkan. Ini tergantung rasionya. Ini juga sama akan kita gunakan dalam analisis laporan keuangan. Menghitung rasio-rasio itu kita akan membandingin. Misalkan dia punya harta tetap ya dalam bentuk bangunan, tanah, kendaraan operasional, mesin-mesin mahal gitu ya. Dia punya tanah berapa persen sih dari semua aset atau kekayaan yang dia miliki gitu. Ketika dia besar, tapi tergantung juga dari jenis usahanya, jenis perusahaannya. Kalau dia itu misalkan mau produksi besar, tentu dia akan investasi dibeli mesin-mesin dengan teknologi terkini yang bisa menghasilkan produk banyak dalam waktu yang cepat, ya. Biar apa? Biar produksinya banyak. Produksinya banyak bisa dijual oleh tenaga penjualnya, itu akan mendatangkan keuntungan buat mereka, untuk perusahaan mereka. Keuntungannya buat apa? Ya buat bagi-bagi untuk para pemilik sahamnya, atau buat dipertahankan lagi labanya itu untuk digunakan untuk kegiatan berikutnya yang tadinya mesinnya cuma beli satu, untungnya besar, produksinya banyak, bisa dijual banyak, bisa dapat untung banyak, sehingga komposisi yang digunakan untuk modal selanjutnya untuk beli mesin di periode atau tahun selanjutnya itu lebih mungkin. Nah, atau misalkan dia punya hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek itu contohnya adalah hutang dagang. Hutang dagang bisa terjadi ketika perusahaan itu membeli bahan baku secara kredit. Contoh tadi Mas Alfa bekerja di PT Mr. DIY ya, bedanya PT-nya namanya beda lagi tadi ya. Perusahaan perdagangan gitu ya. Tentu mereka akan banyak investasi atau ngabisin uang, alokasi dananya itu pasti di persediaan. Dibandingkan dia dengan naruh dalam bentuk deposito atau naruh di bank dalam bentuk tabungan atau giro gitu ya. Lebih baik mereka beli persediaan, apalagi termasuk bukan persediaan yang gampang rusak atau gampang busuk atau ada masa kadaluarsanya. Nah, mendingan istilahnya numpukin persediaan gitu ya. Jadi atau misalkan kayak di perusahaan jasa itu sebenarnya dia nggak jual produk kan ya. Kalau jasa itu kan berarti jual servis, jual layanan gitu ya. Mungkin mereka akan bisa memberikan jadi kasih jualan ke orang itu, jualan jasanya itu enggak dibayar tunai. Jadi dikasih fasilitas kredit gitu ya. Sehingga dengan kredit gitu akan mendorong orang lain itu untuk transaksi sama mereka karena nggak harus bayar tunai gitu kan. Apalagi sekarang kan makin ini ya musim ya namanya pay letter, terus begitu bayar belakangan, kartu kredit dan seterusnya gitu ya. Nah itu adalah yang bisa diinvestasikan dibentukan kalau perusahaannya jasa dalam bentuk jasa, karena dia mau produk dia nggak jualan produk, artinya produknya nggak bisa bersaing gitu. Apa aja jasa yang diberikan, itu salah satunya dalam bentuk kemudahan kredit gitu ya, artinya nggak harus tunai bayarnya, ada masanya juga bisa diperpanjang gitu ya. Itu adalah jenis-jenis dan kita menganalisanya itu apakah betul perusahaan consumer good itu retail sehari-hari gitu ya, misalkan PT Hero gitu ya, Hero Supermarket gitu ya, atau Matahari gitu ya. Nah, itu kira-kira mereka besarnya itu di mana sih? Ngabisin uangnya mereka itu di mana sih? Nah, di bentuk neraca ini, di sebelah kiri adalah pemanfaatan dari alokasi dana yang kita punya. Kita butuh modal buat bikin
usaha angkringan misalkan ya, usaha angkringan butuh modal awal sebanyak 25 juta. Nah, itu diterjemahkan intinya di total kewajiban dan modal mau dari ada supplier bahan baku kasih kita kayak toko misalkan toko kelontong, tempat beli susunya, tempat beli kopinya, tempat beli gulanya, tempat beli mie instannya misalkan ya, tempat beli minyaknya, itu kasih kita kredit, itu ada namanya adalah hutang dagang. Ketika misalkan si 25 juta ini kita ajak teman kita antara Mas Bima dan Pak Rino itu berkolaborasi bikin angkringan, modalnya Mas Bima 5 juta, Pak Rino 5 juta, sehingga 15 juta yang lainnya adalah dengan pinjam ke bank misalkan ya. Nah, pinjam ke bank itu kewajibannya atau tenornya bayar waktu kreditnya itu 2 tahun. 2 tahun berarti lebih dari 1 tahun, berarti ini termasuk kewajiban jangka panjang. Udah terkumpul si 25 juta sebagai total kewajiban dan modal, kalau terus udah gitu dimanfaatkan atau bahasa di keuangannya dialokasikan dalam bentuk atau yang bisa terlihat di sisi aktiva, di mana perlu bahan baku, persediaan bahan baku gitu ya. Terus udah gitu perlu misalkan beli peralatan masak, beli buat kemasan atau macam-macam yang sekiranya untuk mendukung kegiatan jualan angkringan tersebut ya. Atau butuh karena angkringannya bisa delivery gitu ya, delivery pakai armada motor, itu bisa beli kendaraan operasional misalkan ya. Jadi intinya dari total kewajiban dan modal itu harus seimbang, jumlahnya harus sama dengan total aktiva. Nah, di situ dilihat pemanfaatannya. Mau dia dalam bentuk uang kas, mau dalam bentuk bahan, mau dalam bentuk ngutangin orang dalam bentuk piutang atau dalam bentuk kita di kendaraan operasional, itu bisa dihitung dan bisa totalnya itu sama. Kalau nggak sama berarti ada kebocoran di sana. Yang udah dikumpulin 25 juta dari hasil pinjem dan juga urunan istilahnya gitu ya. Terus udah gitu ada yang dimasukin atau nggak ini, ternyata pas dibelanjainnya total dibelanjain dan untuk beli segala macamnya itu cuma 20 juta, ada 5 juta yang diumpetin dalam tanda petik. Ya kita menghitung itu. Apakah misalkan tadi ada hutang di situ, yang 15 juta itu hutang. Tentunya kalau utang kan kita nggak cuma dibayar atau kita menyerahkan pokok pinjaman, tapi juga harus ditambahkan dengan pasti bunga, ya kan? Mana ada pihak yang meminjamkan tidak ada istilahnya tidak tanpa pamrih gitu ya, pasti ada hitung-hitungan gitu ya, dalam bentuk biasanya bunga. Apakah siklus bisnis kita, si angkringan ini, produksinya, omset segala macam untungnya itu bisa nutupin paling tidak kewajiban bayar utangnya. Terus kan Mas Bima sama Pak Rino di situ nggak naruh duit 5 juta, ngapain kalau cuman nggak bertambah-tambah? Pasti kan ya tujuannya bikin bisnis itu untuk ngembangin 5 juta itu biar jadi 10 juta, biar jadi 6 juta, atau mungkin kalau lagi kering atau istilahnya belum untung mungkin hanya 3,5 juta gitu ya. Intinya bermaksud untuk mengembangkan dan pasti butuh kelebihan di sana, butuh ada penambahan gitu ya, karena udah naruh modal. Kalau misalkan nggak nambahin, mendingan saya taruh di deposito aja tanpa ada risiko apa-apa, saya tinggal nunggu aja, dindapin 3 bulan, dindapin 6 bulan di bank, itu saya bisa dapat penghasilan tambahan, paling tidak ya kayak 20.000, 30.000 ada lah dari si 5 juta itu gitu ya. Kalau kalau ditaruh di rekening aja ya nggak akan segitu gitu ya, karena kan rekening ada biaya bulanannya, ada yang berapa kisarannya. Saya yakin kalau teman-teman sekalian di sini bukan kelas-kelasannya lagi anak-anak anak-anak pelajar gitu ya, yang mungkin
cuma 5.000 sebulan, kan kayak BCA itu 17.000 gitu ya. Kalau payroll mungkin bisa di bawah 10.000, cuman itu kalau istilahnya kalau dapat untung bunga 10.000 dari bank tuh mungkin kalau kita naruhnya mungkin 50 juta kalau misalkan naruhnya cuma 5 juta mungkin cuma dapat 1.000, 3.000 kayak gitu ya. Kalau coba dicek deh di rekeningnya masing-masing gitu ya. Jadi inti dari analisis laporan keuangan seperti itu. Kita lihat satu persatu mungkin ya. Ini tujuannya gitu ya. Terus udah gitu alat analisis keuangan tadi rasio-rasio ya, rasionya ntar coba satu persatu. Laporan keuangan juga tadi saya jelaskan di situ ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan kas. Tapi bisa dirangkum, bisa dilihat untuk analisis laporan keuangan ini dari neraca dan laporan laba rugi. Ya, fungsi manajemen keuangan pada akhirnya adalah untuk mengetahui harga saham perusahaan. Makanya harga saham perusahaan untuk perusahaan-perusahaan yang masih digunakan dan berkibar lah istilahnya gitu ya, itu pasti merangkak naik gitu ya, walaupun ada penurunan itu hal yang biasa di dunia persahaman, itu turun nanti juga ada kalanya dia akan naik lagi gitu ya. Tapi cenderung trennya itu akan naik kayak Unilever, Telkom ya, saham-saham blue chip, LQ45 gitu ya, yang semakin banyak orang kalau investor baru mungkin akan meliriknya ke situ dulu biar udah tahu kinerjanya, trennya meningkat gitu, harganya meningkat. Tentunya kan harganya meningkat itu karena investor yang taruh dananya di sana, taruh modalnya di sana, beli sahamnya mereka merasa puas, merasa ada kenaikan dividen dalam hal ini sebagai akibat karena mereka ikut tanam dana di sana, tanam modal di sana, maka mereka akan dapat dividen sebagai hasil dari laba operasional perusahaan tersebut. Jadi kalau dibuat kesimpulannya gitu ya, fungsi dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham yang tercermin salah satunya melalui harga saham perusahaan. Ketika trennya naik, walaupun ada kenaikan, turunan nggak mesti naik terus gitu ya, artinya meningkat terus gitu ya, makin lama. Jadi kalau ditarik garis lurus, kalau dibuat grafik dan sebagainya itu akan merangkak naik gitu ya. Nah itu ciri bahwa kinerja perusahaan tersebut dilihat dari kemampuan mereka dalam memproduksi laba ya, itu tinggi. Maka itu tadi tujuan laporan, menjadi tujuan dari laporan keuangan, memberikan gambaran gitu ya, udah sejauh mana sih dari target gitu ya, dari target yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Sifat laporan keuangan historis dan menyeluruh, mungkin di situ ada tadi saya dibilang di awal bahwa laporan keuangan itu sebenarnya produk hasil. Nah, asal muasalnya dirubah dari transaksi gitu ya, pembelian dengan kredit, bla bla bla, itu masuknya ke jurnal mana, itu lebih ke akuntansi gitu ya. Jadi memang sifatnya itu pasti saklek gitu ya dengan aturan-aturan yang ada. Mungkin di situ ada garis di garis bawah pendapat pribadi dalam hal ini mungkin enggak semua sama ya. Perusahaan farmasi ada Kimia Farma, Kalboy Farma gitu ya, punya istilah-istilah atau pos-pos akuntansi yang mungkin berbeda-beda. Nah, itu disebut dengan pendapat pribadi tadi. Tapi pendapat pribadi itu harus mampu diterjemahkan atau diseragamkan dengan dalam perusahaan tersebut paling tidak. Namun si laporan keuangan itu ada beberapa keterbatasan laporan keuangan. Nanti bisa dibaca dan dipelajari, itu tidak ada yang sulit saya rasa. Pemeriksaan laporan keuangan, audit biasanya walaupun bukan di bagian keuangan,